Uno Samosirdo, Ano aku Samosirdo, Miosa. Siapa yang tidak kenal dengan Danau Toba? Danau terluas dan terdalam di Indonesia ini menjadi salah satu ikon wisata yang diunggulkan tahun ini. Presiden Jokowi mengumumkan bahwa Danau Toba menjadi prioritas pengembangan destinasi tahun 2016. Bagi masyarakat sekitar, danau vulkanik ini menyimpan beragam mitos yang masih dipercayai hingga kini. Mulai dari ikan mas raksasa yang bersemayam di dasar danau, sampai sosok wanita berwajah rata. Inilah 7 mitos sosok di Danau Toba. Ukuran Danau Toba yang luas dan dalam membuat kepercayaan tentang ikan mas raksasa yang bersemayam di dasar danau masih dipercaya secara turun-temurun. Masyarakat Toba meyakini bahwa ada 3 ekor ikan mas yang sangat besar. Masing-masing ikan mas berwarna merah, hitam, dan putih. 3 warna ini merupakan warna khas suku Batak. Banyak masyarakat yang mengaku sering melihat ikan ini dengan ukuran antara 5 hingga 10 meter melintasi danau. Nelayan di perairan Toba selalu gelisah saat rombongan ketiga ikan ini lewat karena akan merusak perangkap jalan mereka. Karena kepercayaan ini, setiap ada ikan yang berukuran lebih besar dari biasanya akan diperlakukan dengan terhormat. Ikan yang ditemukan akan dipelihara dan diberi sesajen berupa telur, jeruk purut, dan sesajen lain. Sosok berikutnya adalah seekor naga penjaga Danau Toba. Konon kabarnya, naga ini adalah anak leluhur Toba yang menjaga danau agar tidak kering. Naga ini masih sering muncul hingga sekarang. Beberapa nelayan yang sedang menjala ikan di danau kadang sering bertemu makhluk besar bersisik seperti ular besar berenang di danau. Namun belum ada yang bisa membuktikan keberadaan naga ini. Dengan luas dan dalamnya danau, kepercayaan tentang naga ini tetap dianggap masuk akal. Panjang naga diperkirakan setengah dari keliling Danau Toba. Jadi, dia masih leluasa hidup di danau tersebut. Sosok selanjutnya adalah monyet menyerupai manusia. Sosok ini pertama kali tersebar ketika sekelompok mahasiswa menghabiskan malam bersama di tepi Danau Toba. Kelompok pemuda ini mengabadikan gambar mereka dengan berfoto bersama. Salah satu foto menampilkan sesosok makhluk yang agak aneh. Makhluk itu terlihat berada jauh di belakang mereka. Bentuknya seperti monyet, namun mirip manusia yang berwajah tua. Daerah sekeliling Danau Toba memang banyak yang masih belum terjamah oleh manusia. Jika kita berangkat dari Medan, kita akan melewati pegunungan dan hutan yang masih asli dan jarang dikunjungi manusia. Di hutan ini masih banyak monyet yang hidup dengan nyaman. Terkadang mereka turun ke jalan dan terlihat bergerombol di tepi jalan raya. Hal ini mungkin yang memunculkan mitos monyet menyerupai manusia di sekitar Danau Toba. Danau Toba dikelilingi oleh pegunungan yang masih asri. Hal ini membuat suhu di Danau Toba akan berubah menjadi dingin ketika malam hari. Kondisi ini mungkin membuat para pengunjung Danau Toba bisa berhalusinasi di malam hari, apalagi dalam keadaan kurang tidur. Sekelompok pemuda pernah menghabiskan malam di tepi Danau Toba. Karena tidak bisa tidur, mereka memutuskan untuk menghabiskan malam dengan bermain di tepi danau tersebut. Salah satu pemuda tiba-tiba melihat sesosok wanita muncul dari permukaan air. Sosok ini semakin mendekat dan betapa terkejutnya pemuda ini bahwa yang dia lihat adalah seorang wanita yang bermuka rata, tanpa mata, hidung, dan mulut. Kemunculan sosok ini membuat sang pemuda ketakutan dan berteriak seperti orang kesurupan. Rekan-rekan yang bersamanya pun berusaha menyadarkan pria ini. Namun tidak satupun yang melihat sosok perempuan berwajah rata tersebut kecuali pemuda ini. Cerita ini pun tersebar dan menjadi mitos di Danau Toba.
sosok-sosok misterius yang berkembang di sekitar Danau Toba. Masyarakat dan pengunjung juga mengaku sering mendengar tangisan misterius jika sedang menikmati suasana malam hari. Suara tangisan kesedihan ini terdengar memilukan, seakan masih memiliki hutang di dunia. Konon kabarnya, tangisan ini berasal dari korban-korban yang tewas tenggelam di Danau Toba. Akses Pulau Samosir yang berada di tengah Danau Toba atau desa-desa di tepi danau yang sulit dijangkau melalui darat memang memanfaatkan danau ini sebagai transportasi. Biasanya penduduk dan pelancong menggunakan kapal feri, perahu, atau speedboat untuk menjangkaunya. Kelebihan muatan atau kapal yang sudah tua membuat beberapa penyeberangan gagal dan menenggelamkan penumpangnya. Arwah-arwah korban tewas di danau ini dipercaya masih berada di sekitar Danau Toba dan membuat suara tangisan di malam hari. Pada akhir tahun 1948, Belanda kembali ingin merebut kemerdekaan negara Indonesia. Mereka pun membonceng tentara sekutu untuk menyerbu Indonesia. Hal ini membuat para pemimpin bangsa Soekarno, Syahrir, dan Haji Agus Salim dibuang ke Sumatera Utara. Awalnya mereka ditempatkan di Brastagi, kemudian dipindahkan ke Parapat, kota kecil yang letaknya di tepi Danau Toba. Di kota ini, Bung Karno dan kedua rekannya tinggal dari akhir Desember 1948 hingga akhir Januari 1949. Rumah pengasingan Bung Karno di Parapat masih berdiri megah dan dijadikan rumah bersejarah. Tamu-tamu pemerintah Provinsi Sumatera Utara sering menginap di situ selama bertugas di kota Parapat. Beberapa misteri muncul dari rumah ini. Pengunjung yang menginap sering mendengar suara-suara dan langkah kaki dari ruang pertemuan yang dulu dipakai Bung Karno. Tidak hanya suara, beberapa pengunjung mengaku mengalami gangguan oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Begu Ganjang dalam bahasa Toba berarti hantu yang berukuran panjang. Makhluk mistis ini sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat Batak. Menurut penduduk di sekitar Danau Toba, Begu Ganjang kadang menghantui daerah sekitar. Keberadaannya sering dikaitkan dengan fenomena aneh seperti orang yang tiba-tiba sakit atau meninggal secara misterius. Konon, mereka yang pernah melihat menjelaskan bahwa makhluk ini sangat tinggi dan jika dilihat bisa mencekik orang yang melihatnya. Sosok ini suka berdiam di atas pohon-pohon yang tinggi. Pohon-pohon seperti ini banyak tumbuh di hutan-hutan sekitar Danau Toba. Pemirsa, itulah 7 mitos sosok di Danau Toba. Semua itu berasal dari cerita masyarakat dari mulut ke mulut. Kebenarannya masih diperdebatkan hingga sekarang.